Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Baik. Kita lanjutkan pertemuan kita dalam syarah Manzumah Tuhfatul Atfal. Sebelum masuk bab baru, ada sedikit tambahan dari pertemuan sebelumnya. Dari hukum ikhfa, yakni dari hukum nun sukun dan tanwin. Sebagaimana yang Ana sampaikan sebelumnya, ikhfa memiliki tingkatan atau maratibul ikhfa, seperti hunnah. Kemarin hunnah memiliki berapa tingkatan? 4. Yang pertama, akmal ma takun. Yang kedua, kamilah. Yang ketiga, naqisah. Yang keempat, angkos atau angkos ma takun. Sama seperti ikhfa. Ikhfa juga memiliki maratib atau tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah a'la. Tingkatan yang pertama adalah a'la. Tingkatan yang kedua adalah adna. Tingkatan ikhfa yang kedua adalah adna. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah ausat atau al-wastu. Tingkatan yang ketiga adalah ausat atau al-wastu. Baik, tingkatan yang pertama yaitu al-a'la. Tingkatan al-a'la adalah milik huruf ta, kemudian ad-dal, kemudian at-ta. Huruf ta, huruf dal, huruf ta. Maratibul ikhfa ada 3. Yang pertama, al-a'la. Yang kedua, al-adna. Yang ketiga, al-awsat. Tingkatan yang pertama, al-a'la, adalah huruf at-ta, ad-dal, dan at-ta. Jadi ikhfa memiliki tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah al-a'la, yang kedua adna, yang ketiga al-awsat. Jadi maksud tingkatan di sini adalah tingkatan ikhfa, yaitu tingkatan ketika huruf-huruf ikhfa bertemu dengan nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Maka setiap hurufnya memiliki
tingkatan masing-masing. Nah, tingkatan yang pertama adalah al-a'la. Dan al-a'la hurufnya adalah at-ta, ad-dal, dan at-ta. At-ta, dal, at-ta. Kenapa 3 huruf ini termasuk tingkatan yang paling atas? Karena dekatnya dengan makhraj nun sukun. Dekatnya 3 huruf tersebut dengan makhraj nun sukun. Jadi makhraj ta, dal, ta itu paling dekat dengan makhraj nun. Makhraj nun di mana? Torful lisan. Jadi ujung lisan. Kemudian 3 huruf itu di mana? Sama. Di ujung lisan juga. Cuma beda sifat. Ya, jadi mendekati dengan makhrajnya. Maka 3 huruf tersebut termasuk maratib ikhfa yang a'la, yakni yang paling tinggi. Nah, jadi maratibul ikhfa yang pertama adalah al-a'la dan hurufnya adalah ta, dal, dan ta. Kenapa? Karena dekatnya makhraj nun sukun dengan huruf ta, dal, dan ta. Kemudian maratib yang kedua al-adna. Al-adna maratib yang kedua hurufnya cuma 2, yaitu qaf dan kaf. Qaf dan kaf. Jadi maratib yang kedua adalah al-qaf wal kaf. Kenapa? Karena jauhnya makhraj nun sukun atau makhraj nun dengan huruf qaf dan kaf. Dan cara membacanya gimana? Jadi kayak kemarin, seperti yang Anda sebutkan kemarin. Ketika ikhfa nun sukun bertemu dengan qaf dan kaf, maka dia melewat hidung. Dan ini ikhfa yang paling sempurna atau memiliki hunnah maratib yang akmal matakun. Salah satu yang memiliki maratibul hunnah akmal matakun. Jadi ketika ikhfa yang maratibul adna, yakni huruf qaf dan kaf. Contohnya min qabl. Kalau ditutup min. Nah, jadi sempurna. Jadi masuk ke hidungnya itu sempurna. Min. Nah, jadi salah satu huruf ikhfa yang masuk ke maratibul hunna yang pertama, yaitu akmal matakun adalah huruf qaf dan kaf. Kenapa? Karena berjauhan antara nun sukun, makhraj nun dengan makhraj qaf dan kaf. Jadi itu huruf qaf dan kaf ketika ikhfa, maka dibaca dengan gunnah akmal matakun. Kemudian maratib ikhfa yang terakhir adalah al-awsat, pertengahan. Jadi enggak jauh dan enggak dekat. Jadi pertengahan. Hurufnya apa aja? Sisanya. Al-baqi. Selain huruf ta, dal, ta, qaf, dan kaf. Selain huruf 5 tersebut, maka termasuk maratibul ikhfa yang tengah. Jadi itu tambahan dari ikhfa hakiki ya, ikhfa al-hakiki. Sambungan dari ahkamul nunis sakinah wa tanwin. Baik. Sekarang kita masuk ke bab yang baru. Tafadhol dibuka
mendhumahnya. Udah? Ana baca antum tiru. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmun nuni wal mimil musyaddadataini wa gunna miman thumma nunan shuddida wa sammi kullan harfa gunnatin bada. Ya, jadi satu bab cuma satu bait, yaitu gunnah atau nun dan mim yang bertasdid. Wa gunna miman thumma nunan shuddida wa sammi kullan harfa gunnatin bada. Bab yang selanjutnya adalah hukum nun dan mim bertasdid. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri beliau berkata, wa gunna miman thumma nunan shuddida, dan gunnahkanlah apabila ada miman thumma nunan shuddida, yaitu ketika mim dan nun bertasdid. Ya, jadi beliau mengatakan gunnahkanlah huruf mim dan nun yang bertasdid. Jadi satu bab cuma satu bait. Ta'riful gunnah, pengertian gunnah. Gunnah secara bahasa adalah sautun ladhidh. Jadi suatu suara yang enak, suara yang kalau disuarakan itu ladhidh, enak gitu, enak didengar. Itu gunnah secara bahasa. Kemudian secara istilah adalah sautun ladhidh murakkabun fi jismin nun wal mim yakhruju minal khayshum. Jadi suatu suara yang enak yang terdapat pada huruf nun dan mim ketika keluar dari hidung atau keluar dari hidung. Jadi suara dari huruf nun dan mim yang keluar dari hidung. Contohnya di sini disebut ladhidh karena ketika kita mengucapkan itu merasa enak gitu. Jadi nggak ada paksaan dan jadi nggak terpaksa gitu ketika mengucapkan suara tersebut. An-na'im. Beda dengan yang berharokat tanpa ada tasdid. Dia masuk khaysum, kemudian ketika bertasdid nggak boleh langsung masuk khaysum. Nah, jadi berbeda dengan yang tidak bertasdid. Jadi na, jadi masuk hidungnya cuma sebentar. Na. Nah, setelah masuk hidung langsung dikeluarkan hidungnya, suaranya dari hidung langsung dikeluarkan. Jadi huruf nun dan mim ketika dilafadzkan itu hanya melewat dari hidung, jadi enggak paten. Jadi ketika berharokat huruf nun dan mim itu hanya lewat hidung. Jadi na, jadi enggak semuanya, harokatnya juga dimasukin hidung enggak, tapi hurufnya aja. Nah,
Nah, jadi walaupun ditutup harokatnya tetap jelas, tapi kalau dimasukkan hidung sama harokatnya maka dia kayak mendengung gitu. Nah, jadi kayak nggak jelas ya. Jadi itu nun dan mim ya. Jadi gunnah secara istilah adalah sautun ladzi murakkabun fi jismin nun wal mim yakhruju minal khayshum. Suara yang ladzid yang terdapat pada nun dan mim yang keluar dari hidung. Contohnya an-na'im, amma yatasaalun, walamma. Itu adalah gunnah. Dan gunnah juga memiliki marotib sebagaimana yang disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Taib. Jadi itu adalah bab hukmun nun wal mim musyaddadatain. Kemudian kita masuk ke bab berikutnya. Tafadhal dilihat lagi manzumahnya. Kita baca bareng-bareng. Ahkamul mimis sakinah wal mimu in taskun taji qabla al hija la alifil layyinatil lidhil hija ahkamuha thalathatul liman dhabata ikhfa'un idghamun wa izharun faqat فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء. Jadi kita masuk ke hukum yang baru. Kita ngambil satu bab atau satu hukum-hukum. Ahkamul mim as-sakinah. Hukum mim as-sakinah yang sukun. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri mengatakan wal mimu in taskun taji qabla al-hija la alifil layyinatil lidhil hija. Adapun mim ketika sukun taji qabla al-hija datang sebelum huruf-huruf hijaiyah la alifil layyinah. Maksudnya adalah selain huruf alif layyinah. Huruf hijaiyah ada berapa? Ada 29 secara lafaz. Adapun secara tulisan ada 28. Jadi huruf hijaiyah ada 29 secara lafaz. Adapun secara tulisan ada 28. Kenapa kok berbeda? Karena termasuk alif layyinah. Alif layyinah atau alif itu tidak bisa dibaca kecuali sebelumnya ada huruf. Dan yang dipilih huruf di situ yang terkenal adalah huruf lam. Ya. Jadi ketika ditulis tulisannya lam kemudian alif atau la nahiyah biasanya. La. Tapi kalau dilafadzkan lam alif disebutnya lam alif. Nah, jadi huruf hijaiyah ada 29 secara lafaz lam alif. Jadi lamnya ada dua. Lam sendiri kemudian yang membantu huruf alif tadi dibaca. Adapun secara tulisan ada 28 karena yang ditulis lam
sama alif. Jadi digabung lam sama alif ketika menyebut huruf alif. Jadi wal mimu in taskun taji qabla al hija la alifil layyinah. Adapun hukum mim sukun apabila datang sebelum huruf hijaiyah kecuali huruf alif layyinah. Ahkamuha thalathatun liman dhabat. Hukum mim sukun memiliki 3 hukum. Ikhfa'un, idghamun, wa idharun faqat. Yang pertama ikhfa, idgham, dan idhar. Fal awwalul ikhfa'u 'inda al-ba'i wa sammihi syafwiyya lil qurra'i. Maka hukum mim sukun yang pertama adalah al-ikhfa 'inda al-ba'i, ketika bertemu dengan huruf ba. Wa sammihi syafwiyya lil qurra'i, dan namakanlah ikhfa tersebut dengan asy-syafawi atau ikhfa syafawi. Ya, jadi hukum mim sukun yang pertama adalah ikhfa asy-syafawi, dan hurufnya cuma 1, yaitu ba. Kenapa? Karena ba termasuk makhraj di mana? Di bibir. Ya. Makhraj ba di bibir. Kemudian makhraj mim juga di bibir. Makhraj mim juga di bibir. Nah, jadi ketika ada mim sukun bertemu dengan ba, maka hukum bacaannya adalah ikhfa syafawi. Pengertiannya sebagaimana yang sudah dijelaskan pada hukum nun sukun. Baik, masuk ke hukum berikutnya. Tafadhal dilihat lagi manzumahnya. Watsani idghamun bimithliha ata wasammi idghaman saghiran ya fata. والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. طيب. والثاني إدغام بمثلها أتى وسمي إدغاما صغيرا يا فتى. Adapun hukum mim as-sakinah yang kedua adalah idgham bimithliha ata. Bimithliha ata yakni ketika bertemu dengan huruf yang serupa, yaitu huruf mim. Wasammi idghaman saghiran ya fata. Maka namakanlah hukum tersebut idgham saghir. Idgham saghir, atau biasa disebut dengan idgham mimi. Biasa kita kenal, orang Indonesia menyebutnya idgham mimi. Kenapa? Karena bertemunya 2 mim, maka idgham mimi. Terus kenapa disebut dengan idgham shaghir? Karena bertemunya ketika huruf mim
bertemu dengan huruf mim, maka dia diidghamkan karena sebelumnya huruf sakin dan setelahnya huruf mutaharrik. Idgham sendiri memiliki dua tingkatan. Jadi, idgham sendiri memiliki dua tingkatan. Tingkatan yang pertama idgham kabir. Tingkatan yang kedua adalah idgham shaghir. Idgham shaghir adalah iltiqa'u atau bertemunya huruf sakin dengan huruf mutaharrik. Idgham shaghir adalah bertemunya huruf sukun dengan huruf mutaharrik atau berharokat. Bertemunya huruf sukun dengan huruf yang berharokat, maka hukumnya idgham shaghir. Kemudian yang kedua adalah idgham kabir. Idgham kabir adalah bertemunya dua huruf yang berharokat. Bertemunya dua huruf yang berharokat. Jadi itu maratib al-idgham. Kemudian Syekh Sulaiman Al-Jamzuri mengatakan watsalitsul izharu fil baqiyah min ahrufin wasammiha syafwiyah. Adapun hukum mim sukun yang ketiga adalah al-izhar. Al-izhar fil baqiyah min ahruf, dan hurufnya adalah sisanya selain huruf ba dan mim. Selain huruf ba dan mim. Wasammiha syafwiyah, dan namakanlah hukum izhar tersebut asy-syafawi. Jadi izhar syafawi. Kemudian Syekh Sulaiman Al-Jamzuri mengatakan wahdhar lada wawin wafa an takhtafi liqurbiha walittihadi fa'arifi. Dan hati-hatilah ketika kalian menjumpai huruf mim sukun bertemu dengan waw dan fa. Kenapa? An takhtafi, karena terkadang banyak orang yang mengikhfakan ketika bertemunya huruf mim sukun dan bertemu dengan waw dan fa. Kenapa? Karena liqurbiha walittihad, karena berdekatan makhrajnya. Waw makhrajnya di syafatain, fa makhrajnya di bibir bagian tengah, bagian bawah, bertemu dengan gigi seri paling ujung ya, gigi seri ujung. Jadi gigi seri juga ada tingkatan. Insya Allah dibahas ketika di makhrajul huruf. Jadi huruf waw itu makhrajnya di syafatain atau di bibir. Wa, jadi keluar dari bibir. Kemudian huruf fa makhrajnya di bibir bagian bawah. Batnus syafah itu maksudnya bagian dalam, bibir bagian dalam. Jadi istilahnya tuh yang bibir tapi yang nggak kelihatan. Jadi gimana ya? Bibir yang bagian dalam, yang bagian kalau bibir warnanya tuh merah, terus ada yang agak kehitam-hitaman. Nah, perbatasannya. Jadi bagian perut bibir
Jadi gini. Ini bibir bagian atas. Ini bagian bawah. Nah, bagian bawah kalau dibuka gini, itu terbagi kayak ada dua warna. Nah, di antara dua warna itu makhraj huruf fa. Bertemu dengan apa? Dengan torfus sanaya, yaitu ujung gigi. Sanaya itu gigi seri. Jadi gigi yang dua tuh, gigi kelinci, ujungnya. Nah, itu makhraj huruf fa. Jadi bukan syafatain, tapi bibir yang bagian bawah, batanus syafah yang bagian bawah bertemu dengan torfus sanaya, yaitu ujung gigi seri, gigi kelinci itu yang bagian tengah. Nanti kita insya Allah membahas tentang macam-macam gigi, belajar kedokteran juga, insya Allah. Ya, jadi Syekh Sulaiman Al-Jamzuri mengatakan, wahdhar lada wawin wafa'an takhtafi liqurbiha walittihad. Dan hati-hatilah kalian ketika bertemu mim sukun dengan huruf waw dan fa, an takhtafi, mengifakkannya. Jadi hati-hati jangan sampai mengifakkannya. Liqurbiha walittihad. Kenapa? Karena dekatnya makhraj mim dan fa dan bersatunya makhraj mim dan waw. Liqurbiha walittihad. Jadi mim itu berdekatan dengan huruf fa dan bersatu dengan huruf waw. Maksudnya gimana? Jadi rata-rata itu banyak membaca misalnya apa? Contohnya amwal. Orang kalau membaca, kalau cepat baca, terutama ketika baca cepat, amwal. Jadi mimnya nggak jelas. Amwal, amwalakum. Jadi nggak jelas. Nah, maka di sini yang dimaksud oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, wahdhar lada wawin wafa'an takhtafi. Jadi hati-hati ketika bertemu mim sukun dengan waw, itu mengifakkan. Jadi jangan sampai terikhfakkan gitu. Kenapa? Karena bukan ikhfa hukumnya. Akan tetapi hukumnya apa? Idhar. Idhar syafawi. Ya, jadi ketika ada mim sukun bertemu dengan waw ataupun fa, maka hati-hati jangan sampai terikhfakkan. Karena hukum bacaannya adalah idhar syafawi. Jadi bacanya jelas. Amwal, amwal. Jadi sempurnakan dulu mim, baru pindah ke huruf waw. Kenapa? Karena salah satu sifat mim adalah at-tawasut. Tawasut itu antara sifat syiddah dan rokhawah. Nah, di antara dua sifat ini ada at-tawasut. Dan hurufnya linu umar, salah satunya huruf mim. Jadi amwal, amwal, sedikit ngalir, wal, baru pindah ke huruf waw. Begitu juga huruf fa. Wahum fiha, wahum fiha. Sempurnakan dulu huruf mim, baru pindah ke huruf fa. Jangan sampai terikhfakkan. Wahum fiha, wahum fiha. Yang boleh terikhfakkan itu hanya satu, yaitu huruf ba. Jadi huruf ba ketika bertemu dengan mim sukun atau nun sukun dan tanwin, itu ada dua cara membaca. Yang pertama, ditutup dengan sempurna. Contohnya mim ba'di, mim. Jadi ditekan. Jadi masuk ke huruf mim. Mim ba'di.
Dan cara membaca yang kedua adalah sedikit membuka. Jadi nggak sampai membuka banyak. Jadi kayak bikin lingkaran gitu. Min min ba'di. Jadi hampir kayak ikhfa. Makanya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri mengatakan wasalithul iqlabu 'indal ba'i miman bi ghunnatin ma'al ikhfa'i. Nah, di situ ada ikhfa'nya. Nah, jadi ada yang mengatakan sampai seperti ikhfa. Min, sampai ada yang mengatakan berlebihan. Min, dan ini yang salah. Min, kalau mau ngambil pendapat yang sedikit membuka, itu jangan sampai berlebihan. Jadi sedikit aja bukanya. Min ba'di, min ba'di. Tapi kalau mau mengambil yang pendapat menutup, maka tutuplah dengan sempurna. Min ba'di, min ba'di. Begitu juga dengan ikhfa syafawi. Ketika huruf mim sukun bertemu dengan ba, sama, cara bacanya juga ada dua. Jadi ada yang menutup dan ada yang sedikit membuka. Wa ma hum bimu'minin, wa ma hum bi. Jadi menutup. Dan cara yang lain, wa ma hum bimu'minin, sedikit membuka seperti yang di nun sukun dan tanwin. Ya. Jadi ketika huruf ba sebelumnya mim sukun atau nun sukun dan tanwin, ada dua cara bacanya. Yang pertama, ditutup dengan sempurna. Yang kedua, sedikit membuka. Ya. Ya, jadi tadi wahdhar lada wawin wafa'an takhtafi liqurbiha walittihadi fa'arifi. Dan hati-hatilah ketika ada mim sukun bertemu dengan waw ataupun fa, jangan sampai terikhfakan. Kenapa? Liqurbiha walittihad, karena berdekatan dan bersatunya makhraj antara keduanya. Itu tentang ahkamu al-mim as-sakinah. Kita lanjut ke hukum berikutnya. Betul, dibuka lagi teman-temannya. Hukmu lami al wa lamil fi'li. Tafadhal. Lilami al-halani qabla al-ahrufi أولاهما إظهارها فلتعرفي قبل 4 مع 10 خذ علمه من إبغ حجك وخف عقيمه ثانيهما إدغامها في 4 و10 أيضا ورمزها فعي طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم واللام الأولى سمها قمرية واللام الأخرى سمها شمسية وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلن والتقى. Syekh Sulaiman mengatakan lilami al-halani qabla ahrufi.
hukum lam alif lam atau biasa disebut dengan lam al-ism, lamul ism. Halani memiliki dua keadaan. Ulahuma izharuha falta'rifi. Yang pertama diizharkan. Yang pertama diizharkan. Maksudnya diizharkan cara bacanya. Jadi lam isim atau lam yang berada di alif lam. Alif lam yang biasanya di isim, di awal-awal isim itu biasanya terdapat di isim ma'rifat. Alif lam. Nah, lamnya itu cara bacanya ada dua. Yang pertama izhar. Awwaluha ulahuma izharuha falta'rifi. Cara membaca yang pertama izhar. Jadi diizhar ketika membaca al dijelaskan lamnya. Al ketika apa? Qabla arba'in ma'ashratin khudh ilmahu min ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Ketika bertemu huruf 14. Apa aja? Ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Nah, semua itu hurufnya. Hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Pas, ada 14. Qabla arba'in ma'asyrah. Sebelum 4 bersama 10. Maksudnya 14. 4 bersama 10. Jadi 14. Qabla arba'in ma'asyratin khudh ilmahu min ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Ya, jadi ketika alif lam bertemu dengan huruf yang 14 tersebut, maka dibaca dengan izhar. Maka diizharkan. Ya, contohnya apa contohnya? Al-ankabut misalnya. Apa lagi? Ya, pokoknya ketika ada alif lam bertemu dengan huruf yang 14 tadi. Dirumuskan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Ya, dihafalkan kalau bisa agar enggak lupa. Kemudian Syekh Sulaiman Al-Jamzuri mengatakan, thanihima idghamuha fi arba'i wa 'ashrah aidan wa ramzaha fa'i. Adapun keadaan yang kedua, cara baca yang kedua, alif lam idghamuha fi arba'i wa 'ashrah, diidghamkan pada 4 huruf juga. 4 huruf juga. Wa ramzaha fa'i. Dan rumusnya udah ada. Kata beliau, rumusnya sudah dibikin. Rumusnya apa? Tiba thumma sil rahman tafuz dhif dha ni'am da' su'a dhannin zur syarifan lil karam. 2 bait. Hurufnya 2 bait. Akan tetapi sama seperti ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki ada berapa hurufnya? 15. Apa aja hurufnya? Sif dhathana kam jada sakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan ta' zalima. Jadi setiap kata awalnya, setiap awal kata. Begitu juga idgham dalam hukum alif lam al-isim. Sama hurufnya juga, rumusnya sama. Tiba thumma sil rahman tafuz dhif dha ni'am da' su'a dhannin zur syarifan lil karam. Yang pertama ta, yang kedua tha, yang ketiga shad, kemudian ra, kemudian ta, dha, dha, nun, dal, sin, dha, zain, shin, kemudian lam. Pas ada 14.
Ya, jadi itu. Ketika alif lam bertemu dengan 14 huruf tersebut, maka dibaca idgham. Kemudian Syekh Sulaiman Al-Jamzuri mengatakan wallamal ula sammiha qamriyah. Nah, adapun lam yang pertama yaitu yang idhar tadi ya. Yang pertama adalah idhar. Ketika bertemu dengan huruf apa? Ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Maka namakanlah lam tersebut lam qamariyah atau al-lam al-qamariyah. Kemudian melanjutkan wal-lam al-ukhra sammiha syamsiyah. Kemudian lam yang berikutnya atau lam yang kedua yang dibaca idgham ketika bertemu dengan huruf 14 tiba thumma sil rahman tafus difdani amda su'adhan zur syarifan lil karam, maka namakanlah huruf lam tersebut lam asy-syamsiyah. Lam asy-syamsiyah. Terus gimana cara membedakan biar ingat lam qamariyah sama lam syamsiyah? Nah, tinggal dikasih alif lam al-qamariyah. Oh, berarti idhar karena lamnya dibaca jelas. Al-qa. Oh, berarti yang ini dibaca idhar. Terus dihafalin hurufnya. Huruf alif lam al-qamariyah misalnya. Oh, idhar berarti yang satu kata, maksudnya satu jumlah. Berarti ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Kemudian yang kedua, kalau asy-syamsiyah, oh berarti langsung masuk ke shin, gak disebut lamnya, berarti dia idgham. Nah, berarti hurufnya tiba thumma sil rahman tafus difdani am da' su'adhan zur syarifan lil karam. Nah, jadi cara mengingatnya begitu. Kalau misalnya ditanya lam qamariyah apa? Bingung kalau nggak hafal misalnya. Nah, hafalkan ini. Caranya antum kasih alif lam. Jadi nama-nama lam tersebut antum kasih alif lam. Misalnya lam al-qamariyah. Oh, berarti lamnya dibaca jelas. Berarti idhar. Oh, berarti lam qamariyah itu huruf lam yang di dalam alif lam dibaca dengan jelas. Nah, itu lam al-qamariyah. Kemudian lam asy-syamsiyah. Nah, lam asy-syamsiyah karena asy-syamsiyah asya langsung masuk ke shin. Oh, berarti ini yang dibaca dengan idgham. Oh, berarti lam yang terdapat di dalam alif lam dibaca dengan idgham. Nah, itu cara menghafalkannya dan cara membedakan. Kemudian beliau mengatakan wa adhiranna lama fi'li mutlaqa fi nahwi qul na'am wa qulna waltaqa. Kemudian beliau mengatakan wa adhiranna, dan idharkanlah. Adhiranna, di situ ada nun taukid, jadi benar-benar disuruh idhar. Jadi nggak boleh sampai nggak idhar. Jadi benar-benar dijelaskan. Wa adhiranna lam fi'lin, lam fi'il mutlaqa, mutlak. Jadi ketika adalah huruf lam fi'il yang terdapat di dalam fi'il, maka idharkanlah. Contohnya ul. Contoh lagi ulna. Contoh lagi apa? Iltaqa misalnya. Jadi ketika huruf lam yang sukun berada di fi'il, maka idharkanlah dimanapun dia berada, di tengah, di akhir. Kalau di awal nggak ada ya. Kalau di awal lam sukun nggak bisa dibaca, ya nggak bisa dibaca. Yang bisa dibaca tuh alif, itu pun karena hamzah wasol. Ya. Jadi apapun keadaannya lam di fiil, maka dibaca dengan jelas. Contohnya tadi ul atau qulna, iltaqa. Ya. Jadi itu hukum lam fi'il. Ya, jadi itu hukum lam isim dan lam fi'il.
Kita lanjut ke hukum berikutnya. Tafadhol dibuka lagi manzumahnya. Baca bareng-bareng ya. Fil mithlaini wal mutaqaribaini wal mutajanisaini. إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق وإن يكونا مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل. Syekh Sulaiman mengatakan in fis sifati wal makharij ittafaq harfan fal mithlan fihi ma ahaq. Ketika ada dua huruf fis sifati wal makharij ittafaq, yang dua huruf tersebut sifat dan makhrajnya ittafaq. Ittafaq itu sama. Jadi dua-duanya itu sifatnya juga itu, makhrajnya juga itu. Maka disebut fal mithlan. Maka disebut dengan al mithlan atau al mithlain. Dua huruf yang sifat dan makhrajnya sama. Ya. Jadi yang pertama, apabila ada sifat dan makhraj terdapat dua huruf sifat dan makhrajnya sama, maka disebut dengan mithlan. Maka disebut dengan al-mithlan. Contohnya idribbi, idribbi. Nah, itu bertemu ba dan ba. Nah, disitulah disebut al-mithlan. Contoh yang lain, waqad dakhalu, waqad dakhalu, maka disebut dengan al-mithlan. Sebagaimana kaidah, apabila ada huruf yang pertama sukun, kemudian yang kedua mutaharrik, dan dia al-mithlan, fal yudghim, maka dia diidghamkan. Jadi waqad dakhalu, jadi bukan dibaca satu-satu. Waqad dakhalu, enggak, karena misalnya qalqalah, enggak. Jadi sesuai kaidah. Jadi apabila ada dua huruf, yang pertama sakin, yang kedua mutaharrik, dan dia al-mithlan, maka fal yudghim, maka diidgham. Jadi langsung masuk ke huruf setelahnya, waqad dakhalu. Jadi itu al-mithlan. Kemudian Syekh Sulaiman mengatakan wa in yakuna makhrajan taqaraba wa fi sifat ikhtalafa yulaqaba mutaqaribain. Nah, itu dalil ya. Jadi anak bacanya sesuai dalil masing-masing. Wa in yakuna makhrajan taqaraba, dan apabila ada dua huruf
yang makhrajnya itu berdekatan, taqaraba, berdekatan. Wa fis sifat ikhtalafa, dan sifatnya itu berbeda. Jadi makhrajnya berdekatan tapi sifatnya berbeda. Maka hukum bacaannya mutaqaribain. Hukum bacaannya mutaqaribain. Contohnya, misalnya contohnya yang satu yang berdekatan makhrajnya, dua huruf yang berdekatan makhrajnya apa? Di berdekatan tuh walaupun satu tempat, misalnya di lisan. Nah, lisan itu kan banyak ya macam-macamnya. Ada yang di torf, ada yang di wasat, ada yang di paling ujung, paling belakang. Nah, jadi apa? Dua huruf yang berdekatan makhrajnya. Misalnya dal sama sin misalnya. Dal sama sin. Makhraj dal di mana? Tarful lisan. Kemudian sin wastul lisan. Ya, wastul lisan. Jadi sin itu di tengah-tengah lisan. Di tengah-tengah lisan. Sin. Nah, dal sama sin dia berdekatan dalam makhraj, akan tetapi berbeda dengan sifatnya. Dal sifatnya salah satu syiddah. Jadi dal salah satu sifatnya adalah asyiddah. Kemudian sin sifatnya rokhawah. Jadi ngalir gitu. Rokhawah. Nah, jadi ketika ada dua huruf bertemu akan tetapi dia berdekatan. Jadi bukan satu tempat, tapi berdekatan. Berdekatan makhrajnya dan berbeda sifatnya. Maka disebut dengan al-mutaqaribain. Contohnya tadi ketika ada dal ketemu dengan sin. Nah, maka disebut dengan mutaqaribain. Jadi cara bacanya qad sami'a. Jadi enggak diidghamkan. Kenapa? Karena dia tidak berdekatan atau tidak menyatu makhrajnya ataupun dari sifatnya. Maka tidak boleh diidghamkan. Jadi harus dipisah. Qad sami'a. Nah, jadi itu mutaqaribain. Oh iya, tambahan dari al-mithlan. Tambahan dari al-mithlan. Yang pertama tadi. Al-mithlan juga memiliki maratib atau tingkatan. Tingkatan yang pertama as-shaghir. Tingkatan yang pertama as-shaghir. Jadi hampir sama seperti idgham. Jadi hampir sama seperti idgham. Yang pertama adalah as-shaghir. Apa itu as-shaghir? Ayyakuna al-harf al-awwal sakinan. Jadi as-shaghir adalah huruf yang pertama harus sukun, wathani mutaharrik, dan huruf yang kedua berharokat. Fahukmuhu wujubul idgham. Maka hukumnya wajib diidghamkan. Ini hukum mislan ya, hukum al-mislan. Jadi ketika ada dua huruf yang makhraj dan sifatnya sama, maka memiliki maratib. Maratib yang pertama as-shaghir. As-shaghir adalah ayyakuna al-harful awwal sakinan wa tsani al-mutaharrik. Jadi huruf yang pertama itu harus sukun dan huruf yang kedua mutaharrik. Maka hukum bacanya adalah wajib idgham. Yaitu al-mislan as-shaghir. Kemudian yang kedua al-mislan al-kabir.
Al-mislan al-kabir adalah ayyakunal harfan mutaharrikain. Jadi antara dua huruf yang sifat dan makhrajnya sama itu berharokat dua-duanya. Apapun harokatnya. Harokat misalnya yang pertama kasroh, yang kedua dhammah, maka disebut mislan al-kabir. Mislan al-kabir. Ya, jadi mislan al-kabir adalah ayyakunal harfan mutaharrikain. Jadi dua huruf yang sifat dan makhrajnya sama yang berharokat, maka disebut mislan al-kabir. Kemudian yang ketiga adalah al-mislan al-mutlaq. Al-mislan al-mutlaq. Mislan mutlak. Apa itu mislan mutlak? An yakunal harful awwal mutaharrikan. Jadi beda dengan yang shaghir. Kalau yang shaghir yang pertama sukun, yang kedua mutaharrik. Nah, kalau yang mutlak balian dari yang as-shaghir. Maka mutlak adalah huruf yang pertama berharokat dan huruf yang kedua adalah sukun. Ya, jadi balikan sama mislan as-shaghir. Contohnya syaqaqna. Ada huruf qaf bertemu dengan qaf. Nah, itu ada dua huruf yang sifat dan makhrajnya sama. Dan yang huruf yang pertama adalah mutaharrik dan huruf yang kedua adalah sakin. Maka disebut dengan al-mislan al-mutlaq. Ya. Jadi itu al-mislan. Tingkatannya ada 3. Kemudian al-mutaqaribain sama, juga memiliki tingkatan. Jadi tingkatannya sama, as-shaghir, al-kabir, al-mutlaq. As-shaghir, al-kabir, al-mutlaq. Jadi dalam hukum ini fil mislain wal mutaqaribain wal mutajanisain itu masing-masing memiliki 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama as-shaghir. Tingkatan yang kedua al-kabir dan tingkatan yang ketiga adalah al-mutlaq. Mutaqaribain, tingkatan yang pertama as-shaghir. Sama. Jadi yang pertama sukun dan yang kedua berharokat. Jadi pengertiannya sama ya. As-shaghir adalah ayyakuna harful awwal sakinan watsani mutaharrikan. Dan kabir adalah ayyakuna al-harfan mutaharrikain. Dan mutlak balikan dari as-shaghir. Jadi pengertiannya sama semua. Nah, jadi as-shaghir al-mutaqaribain itu sama pengertiannya. Akan tetapi beda definisi. Kalau mutaqaribain tadi definisinya apa? Ada 2 huruf yang sifatnya berdekatan. Makhrajnya berdekatan. Adapun sifatnya berbeda. Jadi itu mutaqaribain. Jadi beda definisi sama al-mislan. Al-mutaqaribain itu yang berdekatan makhrajnya, yang ikhtilaf sifatnya. Ya. Jadi martib yang pertama adalah as-shaghir. Yang awalnya itu sukun, kemudian yang kedua mutaharrik. Maka di sini wajib dibaca idhar. Beda sama yang mislan. Kalau misal kayak yang mislan dibaca idgham. Jadi kalau yang mislan as-shaghir itu hukum bacanya wajib idgham. Adapun al-mutaqaribain maka hukum bacanya wajib
idhar. Kecuali terdapat pada huruf lam ketika bertemu dengan huruf ro. Ya, dikecualikan. Contohnya qur rabbi. Maka ini harus diidghamkan. Jadi ketika ada huruf lam yang sukun bertemu dengan huruf ro, qur rabbi, makhraj lam di mana? Di ujung agak jadi lisan itu ada kepala dan ada ujung. Ya, ujung. Jadi kepala sama ujung beda ya. Ujung tuh di sini. Di pundak ini. Nah, kepala kita ya kepala. Jadi ujung kita yang atas di sini. Di pundak. Kemudian kepalanya ya kepala. Jadi lisan juga begitu. Ujung lisan itu terdapat huruf nun ya, terdapat huruf nun. Kemudian di ujung lisan itu terdapat huruf lam dan teman-temannya. Nanti kita bahas di makhraj. Jadi salah satunya di huruf lam. Ya. Kemudian huruf ro, makhrajnya juga hampir sama di huruf lam, akan tetapi beda sifat ya, beda sifat. Nah, jadi itu. Jadi huruf lam sama huruf ro itu taqaraba fi makhraj, berdekatan makhrajnya. Akan tetapi beda sifat. Salah satu sifat huruf lam apa? Tawasud, salah satunya ya, yang masyhur. Misalnya tawasud itu yang suaranya mengalir. Jadi kalau kita bahas sifat syiddah, rokhawah, wa bainahuma at-tawasud, maka yang dimaksud di sini itu berkaitan dengan suara, mengalirnya suara. Kalau syiddah, maka dia tidak mengalir suaranya. Adapun kalau rokhawah, maka dia mengalir suaranya. Wa bainahuma at-tawasud, dan di antara syiddah dan rokhawah, jadi tengah-tengah antara syiddah dan rokhawah itu ada yang namanya at-tawasud. Jadi gini, yang dimaksud wa bainahuma at-tawasud, asyiddah. Kemudian di sini misalnya gini. Di sini ar-rokhawah. Nah, maksudnya ini apa? Yang ini lebih ya misalnya. Yang ini kurang. Nah, di sini berkaitan dengan as-saut, suara. Jadi panjang ini itu kadar suara yang mengalir. Syiddah letaknya di minus. Maksudnya berarti nggak ada suara mengalir. Contohnya salah satu huruf syiddah, dal misalnya. Ad, nggak ada yang ngalir. Ad, nggak ada yang ngalir. Jadi suaranya nggak ada yang ngalir. Syiddah. Adapun rokhawah, maka dia mengalir suaranya. Contohnya sa, as. Nah, itu yang dimaksud ar-rokhawah. Jadi mengalir. Contoh lagi, ya, ai. Jadi mengalir. Ketika disukun dia mengalir. Ai. Gak bisa kalau ya dimasukin ke syiddah. Ai. Jadinya gitu. Ai. Itu yang salah. Jadi maka dia termasuk ar-rokhawah. Ayya, iyyaka. Nah, makanya ketika membaca Al-Fatihah,
ketika terdapat di ayat iyyaka na'budu itu jangan sampai disiddahkan. Maksudnya saking ditariknya tasdid tersebut sampai dia menjadi syiddah sampai nggak bersuara gitu. Nah, itu yang salah. Jadi cara membaca huruf ya bertasdid maka dialirkan suaranya iya, dan jangan sampai seperti idgham bi gunnah misalnya, jangan sampai masuk ke hidung nah ini yang salah. Yang betul, jadi dia cuma mengalir suara huruf ya, akan tetapi dia tidak termasuk huruf khoisum atau tidak termasuk hukum idgham bi gunnah, hanya saja huruf musyaddah, huruf yang bertasdid, maka dibacanya iyyaka na'budu wa iyya. Nah, jadi tetap mengalir suaranya. Beda dengan syiddah. Misalnya syiddah, contohnya ada. Jadi nggak bisa dialirkan gitu. Nggak bisa. Jadi harus ditahan suaranya. Nah, itu syiddah dan rokhwa. Wa bainahuma. Nah, di pertengahan ada at-tawasut. Dan di antara rokhwah dan syiddah itu terdapat at-tawasut. Maksudnya tawasut itu kadar mengalir suaranya setengah. Jadi nggak sampai ke syiddah dan juga nggak sampai ke rokhwah. Ya. Jadi kadar rokhwah nih dari 0 sampai 100%. Ini 100% misalnya. Yang ini 0% lah. Nggak ada. Nah, untuk tawasut itu 50%. Jadi nggak nyampe ke syiddah dan nggak nyampe ke ar-rokhwa. Contohnya huruf tawasut tadi lam, al. Jadi nggak sampai syiddah nggak al dan juga nggak nyampe rokhwa al kelamaan. Jadi cuma 50%. Allah jangan panjang-panjang. Allah enggak. Jadi at-tawasut pertengahan mengalir suaranya antara rokhwa dan syiddah. Jadi di pertengahan dua sifat tersebut. Ya, jadi itu huruf lam sifatnya salah satunya apa? At-tawasut. Kemudian ar-ra. Ar-ra sifatnya apa? Salah satu sifatnya juga at-tawasut. Insyaallah. Bukan ikhtilaf. Tapi nanti kita bahas di bab sifat sendiri. Jadi ra salah satunya yang berbeda adalah apa? Memiliki sifat yang sangat berbeda dan sangat khas, yaitu at-takrir atau at-tikrar. Jadi pengulangan. Itu maksudnya at-tikrar. Nah, itu yang maksudnya at-tikrar. Nah, di situ yang berbeda antara lam sama ra. Akan tetapi di sini dikecualikan dalam bab al-mutaqaribain. Huruf lam dan huruf ra ketika bertemu, apabila huruf lam as-sakin kemudian huruf ra al-mutaharrik, maka dia diidghamkan, dan ini hukumnya wajib diidghamkan. Dalam riwayat Hafs yang biasa kita baca, di riwayat lain ada yang dijelaskan dan ada yang diidghamkan juga, ya. Jadi dalam riwayat Hafs yang biasa kita baca, apabila ada huruf lam yang sakin kemudian bertemu dengan huruf ra al-mutaharrik, maka diidghamkan. Ya, maka diidghamkan. Contohnya qur rabbi kalla bal ra. Itu kalau disukun. Kalau disambung kalla bal ra. Walaupun ada yang boleh menyambungnya. Kalla bal ra.
barra. Jadi disambung, diidghamkan. Jadi enggak diidharkan walaupun berbeda sifatnya. Nah, jadi itu al-mutaqariban as-shaghir. Al-mutaqariban as-shaghir adalah dua huruf yang berdekatan makhrajnya dan berbeda sifatnya. Ayyakuna harful awal sakinan. Huruf yang pertama harus sukun dan huruf yang kedua harus mutaharrik. Maka dibaca dengan idhar. Illa fil lam war ra. Contohnya tadi qur rabbi dalam riwayat Hafs. Kemudian tingkatan mutaqariban yang kedua adalah al-kabir. Al-kabir. Apa tadi al-kabir? Ayyakuna al-harfan mutaharrikain. Dua huruf yang berharokat. Dan di al-mutaqariban adalah apabila ada dua huruf yang makhrajnya berdekatan dan sifatnya berbeda, kemudian dua-duanya berharokat, nah, maka disebut dengan al-kabir. Dan cara membacanya pasti idhar, gak mungkin diidghamkan karena dua-duanya berharokat. Jadi pasti idhar. Contohnya adada sinin, apalagi, dan yang lainnya. Jadi ketika ada dua huruf yang berdekatan makhrajnya dan sifatnya berbeda, kemudian dua-duanya berharokat, maka bacanya diidharkan atau disebut dengan mutaqaribain al-kabir. Kemudian maratib yang ketiga, al-mutaqariban al-mutlaq. Al-mutaqariban al-mutlaq. Mutlak tadi apa? Ayyakuna harful awal mutaharrik wasani sakin. Jadi huruf yang pertama itu harus berharokat dan huruf yang kedua harus sukun. Contoh dalam mutaqaribain yang makhrajnya berdekatan dan sifatnya berbeda terdapat dalam huruf lam dan ya. Lam, ya. Contohnya alaik atau alaih. Nah, jadi lam makhrajnya di lisan, ya juga di lisan. Akan tetapi mereka berdua hanya berdekatan, bukan satu rumah, tapi tetanggaan antara lam sama ya. Maka disebut al-mutaqariban al-mutlaq. Dibacanya idhar, tetap idhar. Kemudian masuk yang ketiga. Al-mislan sudah, al-mutaqariban sudah, maka kita masuk yang ketiga, yaitu al-mutajanisain. Terakhir ya. Syekh Sulaiman mengatakan au yakuna ittafaqa fi makhrajin duna as-sifati hukkiqa bil mutajanisain. Ya. Yang ketiga adalah yakuna ittafaqa fi makhraj. Ya. Jadi ketika ada dua huruf ittafaqa fi makhraj. Makhrajnya itu sama, tempatnya juga sama. Ya, di situ tempatnya. Jadi misalnya di lisan. Jadi dua huruf, yang pertama hurufnya makhrajnya di lisan dan tepatnya juga di lisan, maksudnya di situ. Di lisan misalnya ada banyak bagian, misalnya al-lisan bagian tengah. Kemudian huruf yang kedua sama juga al-lisan bagian tengah, akan tetapi dunas sifat, tanpa sifat. Maksudnya tanpa sifat yang sama. Jadi dua huruf yang makhrajnya ittafaq,
akan tetapi sifatnya yang berbeda, maka disebut al-mutajanisain. Maka disebut al-mutajanisain. Nah, dalam bab ini sedikit menghafal ya, sedikit menghafal. Baik, al-mutajanisan. Pengertiannya tadi ada dua huruf yang bersatu. Nah, dua huruf yang bersatu dalam makhraj dan berbeda dalam sifat. Dan mutajanisan juga memiliki tingkatan. Tingkatan yang pertama as-shaghir. As-shaghir. As-shaghir tadi apa? Ayyakuna harful awal sakinan wa harfu tsani al-mutaharrik. Dan cara membacanya untuk mutajanisan yang ini harus idhar illa fi khamsati ahruf, kecuali terdapat dalam 5 huruf ya, kecuali terdapat dalam 5 huruf, maka diidghamkan. Apa aja hurufnya? Yang pertama ad-dal bertemu dengan at-ta. Dal bertemu dengan huruf ta. Kemudian yang kedua, huruf ta bertemu dengan huruf dal. Huruf ta bertemu dengan huruf dal. Wafan ada 6 huruf ya. Kemudian yang ketiga, huruf ta bertemu dengan huruf to. Huruf ta bertemu dengan huruf to. Kemudian yang keempat, huruf dzal bertemu dengan huruf dha. Huruf dzal bertemu dengan huruf dha, temannya to, huruf dha. Kemudian yang kelima, huruf tha. Huruf tha bertemu dengan huruf dzal. Huruf tha bertemu dengan huruf dzal. Dan yang terakhir, yang keenam, huruf ya bertemu dengan huruf mim. Oh, afan, huruf ba bertemu dengan huruf mim. Huruf ba bertemu dengan huruf mim. Anda tulis ya, biar hafal semuanya. Yang lain ditulis juga. Al-idgham. Yang pertama dal bertemu ta. Kemudian at-ta bertemu dengan ad-dal. Kemudian at-ta bertemu dengan at-ta.
Yang keempat adzal sama adza. Kemudian yang kelima asa bertemu adzal. Yang terakhir al-ya bertemu al-mim, al-ba bertemu al-mim. Ya. Dan ada ikhtilaf pada huruf lam dan ro. Ada ikhtilaf pada huruf lam dan ro. Contohnya ad-dal, at-ta. Contohnya apa? Qad tabayyana, qad tabayyana, dal sama ta. Maka dia harus diidghamkan. Maka dia harus diidghamkan. Kemudian contoh at-ta dan ad-dal. Contohnya asqalat da'awa, asqalat, aslinya gitu, asqalat da'awa. Nah, karena dia termasuk al-mutajanisain yang khusus, maka diidghamkan. Kemudian at-ta sama at-ta. Contohnya lahammat ta, lahammat ta. Jadi langsung diidghamkan. Lahammat ta aslinya. Tapi karena dia termasuk mutajanisan yang idgham, maka diidghamkan. Lahammat ta. Cara bacanya langsung masuk ke huruf setelahnya. Langsung masuk ke huruf yang kedua. Langsung masuk ke makhraj huruf yang kedua. Tadi contohnya ta sama to. Jadi jangan berhenti, jangan menyempurnakan huruf ta, tapi langsung masuk ke huruf to. Lahammat to, lahammat to. Langsung ke huruf to. Jadi enggak mampir dulu ke ta, enggak. Jadi seakan-akan ta itu enggak ada gunanya secara lafaz, tapi secara tulisan ada gunanya. Jadi ketika dibaca maka langsung masuk ke huruf yang kedua. Lahammat ta'ifah. Jadi jangan mampir. Lahammat ta. Nanti malah kayak kaku banget bibirnya. Nah, jadi jangan mampir ke huruf yang pertama, langsung masuk ke huruf yang kedua. Kemudian contoh yang keempat. Adzal bertemu dengan adza. Contohnya idzalamu, idzalamu. Nah, ini agak susah ini. Ya. Jadi idzalamu yang pertama tipis, yang kedua tebal. Cara bedanya insyaallah kita bahas di sifatul huruf. Ya. Jadi langsung masuk ke huruf yang kedua. Contoh yang berikutnya ats-tsa bertemu dengan adzal. Ini agak susah karena enggak banyak di Al-Qur'an. Contohnya yalhaz dzalik, yalhaz. Kalau di Al-Qur'an itu di situ di waqaf. Kan tetapi kalau mau dibaca wasl maka seperti yalhaz dzalik, yalhaz. Huruf sa-nya hilang. Langsung masuk ke huruf dzal. Yalhaz dzalik. Nah, jadi itu contoh huruf sa dan huruf dzal. Kemudian contoh yang terakhir huruf ba dan huruf mim. Nah, ini terdapat di dalam satu surat. Surat apa? Surat Hud.
Ya bunayya rukam ma'ana. Ya bunayya rukam. Jadi bukan ya bunayya rukab ma'ana, enggak, tapi langsung masuk ke huruf mim. Ya bunayya rukam ma'ana. Ya, jadi langsung masuk ke huruf mim. Jadi itu adalah mutajanisain yang idgham, mutajanisan shaghir yang idgham. Kemudian yang mutajanisan yang kabir. Kabir tadi apa? Dua harokat, dua huruf yang berharokat. Mutajanisan apa artinya? Ittahada makhrajan wa ikhtalafa sifatan. Makhrajnya bersatu akan tetapi sifatnya berpisah atau berbeda. Nah, maka di situ apabila ada dua huruf yang makhrajnya bersatu akan tetapi sifatnya berbeda, maka dia dibaca kemudian dua-duanya berharokat, maka disebut dengan mutajanisain al-kabir, dan cara bacanya idhar. Ya idhar, nggak bisa yang lain karena dua harokat. Kemudian maratib yang ketiga adalah al-mutlaq. Al-mutlaq. Mutlaq tadi apa? Balikan dari as-shaghir. Contoh al-mutlaq ketika apa misalnya? Mim bertemu ba misalnya. Apa tadi yang mutlaq? Ayyakun al-harful awal mutaharrik wa tsani sakin. Ya, jadi huruf yang pertama itu harus berharokat dan huruf yang kedua harus sukun. Nah, contoh mutajanisain apa? Yang mutlak. Tadi mim bertemu ba. Mab'utsun, mab. Ah, mim makhrajnya di mana? Syafatain. Ba di syafatain juga. Akan tapi cara bacanya berbeda. Ya. Jadi dua huruf tersebut satu makhraj, tempatnya di syafah, dua-dua bibir, dua-duanya atas sama bawah, akan tetapi berbeda sifat. Kalau mim sifatnya tawasud, kalau ba sifatnya syiddah. Nah, jadi berbeda sifatnya, maka disebut al-mutlaq. Ya, jadi itu ketika ada dua huruf. Jadi ini pembahasan dua huruf. Pembahasan dua huruf. Pembahasan dua huruf. Yang pertama, apabila dua huruf yang sifat dan makhrajnya bersamaan, maka disebut al-mithlan. Yang kedua, apabila sifat berbeda, kemudian makhrajnya berdekatan, maka disebut al-mutaqaribain. Kemudian makhrajnya bersatu, kemudian sifatnya berbeda, maka disebut al-mutajanisain. Dan masing-masing memiliki maratib. Maratibnya ada 3 semua. As-shaghir, al-kabir, al-mutlaq. Kemudian ada masih sisa yang terakhir, al-mutabaidan. Insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya. Mungkin kita cukupkan pertemuan hari ini sampai sini. Mafhum insyaallah ya. Mafhum. Jadi ini dihafal kalau bisa. Karena di manzumah enggak ada. Di manzumah enggak ada. Manzumah Tuhfatul Atfal enggak ada. Jadi huruf-huruf yang mutajanisan ini yang idgham di manzumah Tuhfatul Atfal enggak ada. Kalau bisa dihafal. Baik, nakhtatim bi dua kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.